selamat pagi. Jumpa kembali pada video pembelajaran untuk teori fisika kuantum ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien ini diperkenalkan oleh Wilhelm Wien. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang hukum Stefan Boltzmann. Dari hukum Stefan Boltzmann itu, dari pernyataan Stefan Boltzmann, kita tahu bahwa benda yang bersuhu T maka akan memancarkan radiasi. Sehingga berapapun suhunya, dia tetap akan memancarkan radiasi. Nah, berdasarkan hukum Stefan Boltzmann juga, intensitas radiasi suatu benda itu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Jadi semakin tinggi suhunya, intensitas radiasinya juga semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, jika suhunya semakin rendah, maka intensitas radiasinya akan semakin kecil. Nah, berdasarkan hal itu, maka Wien sependapat dengan Stefan dan Boltzmann ya, kemudian menghasilkan grafik. Nah, ini adalah grafik antara intensitas radiasi dengan panjang gelombang. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi suhunya, maka akan semakin pendek panjang gelombang maksimumnya. Semakin tinggi suhunya, nah ujung-ujung dari kurva ini menunjukkan suhunya ya. Misalnya yang ini suhunya 3000 Kelvin, kemudian ini 4000 Kelvin, yang ini 5000 Kelvin, kemudian yang paling tinggi itu adalah 6000 Kelvin. Kalian bisa lihat bahwa semakin tinggi suhunya, maka panjang gelombang maksimum yang dihasilkan itu menuju ke kiri, bergeser ke arah kiri pada grafik ini. Kalian perhatikan. Semakin ke kanan, berarti kan panjang gelombangnya semakin besar kan? Nah, semakin kiri, panjang gelombangnya semakin pendek. Nah, dari sana pula bisa diketahui bahwa semakin besar intensitas radiasi yang dihasilkan, maka panjang gelombang maksimumnya juga akan semakin pendek. Semakin tinggi suhunya, kan semakin pendek panjang gelombang maksimumnya. Untuk cahaya tampak seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, maka warna merah itu adalah warna dengan panjang gelombang yang paling panjang. Kemudian menuju ke ungu itu semakin pendek, dan warna ungu itu adalah warna dengan panjang gelombang paling pendek. Nah, maka dari itu, sebagai contoh misalnya ya, untuk api kan bisa kita lihat ya, jika suhunya semakin tinggi, maka dia akan menunjukkan warna menuju keunguan. Itu menunjukkan, menghasilkan panjang gelombang yang lebih pendek. Kalian bisa perhatikan nyala api kompor. Jika nyalanya merah, itu menunjukkan suhunya tidak terlalu panas. Tapi ketika warnanya menuju ke arah ungu, biru ungu, itu artinya suhunya semakin tinggi. Suhu semakin tinggi menghasilkan panjang gelombang yang semakin pendek. Begitu. Nah, bentuk umum dari teori Wien secara matematis dituliskan dengan lambda max kali T sama dengan C. Lambda max yang dimaksud itu adalah panjang gelombang yang dimiliki oleh komponen radiasi dengan intensitas paling tinggi. Kemudian T itu adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin, dan C itu adalah konstan tau Wien yang besarnya adalah 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Ingat ya, C yang dimaksud di sini adalah konstan tau Wien. Itu adalah besaran yang sudah ditetapkan. Besarnya adalah 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Nah, teori Wien ini memiliki kelemahan, yaitu jadi hanya mampu menjelaskan spektrum radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang pendek, namun kurang berhasil untuk menjelaskan spektrum radiasi yang terjadi pada panjang gelombang yang panjang. Nah, berdasarkan kelemahan dari teori Wien ini, maka muncullah teori yang dikemukakan oleh Rayleigh dan James. Menggunakan prinsip ekuipartisi energi, ekuipartisi energi ini sudah kalian pelajari di kelas 11 pada teori kinetik gas ya. Saya ingatkan kembali, teori ekuipartisi energi ini maksudnya adalah pada suatu sistem yang mengikuti hukum Newton tentang gerak dan mempunyai suhu mutlak
P, maka setiap derajat kebebasan suatu partikel memiliki kontribusi sebesar setengah K kali T pada energi rata-rata partikel. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip ekuipartisi energi. Jadi, teori Rayleigh ini menggunakan prinsip ekuipartisi energi. Nah, dari persamaan ini, dari persamaan teori Rayleigh, itu dapat diketahui bahwa intensitas sebanding dengan 1 per lambda pangkat 4. Nah, ternyata dengan munculnya persamaan ini dari teori yang dikemukakan oleh teori Rayleigh dan Jeans, maka akan muncul bencana ultra ungu. Nanti bisa kalian cari apa sih yang dimaksud dengan bencana ultra ungu berdasarkan teori Rayleigh. Nah, kelemahan dari teori Rayleigh ini hanya mampu menjelaskan spektrum radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang panjang secara akurat, namun gagal untuk menjelaskan spektrum radiasi yang terjadi pada panjang gelombang yang pendek. Jadi dia saling melengkapi sesuai dengan teori Wien sebelumnya. Kalau Wien, kelemahannya adalah hanya mampu menjelaskan radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang pendek, tapi gagal untuk panjang gelombang yang panjang. Kemudian dilengkapi oleh Rayleigh, ternyata Rayleigh mampu menjelaskan panjang gelombang yang panjang, namun gagal untuk menjelaskan spektrum radiasi yang terjadi pada panjang gelombang yang pendek. Nah, berdasarkan kedua teori ini, teori Wien dan teori Rayleigh, maka ternyata tidak mampu menjelaskan spektrum radiasi benda hitam dengan baik, baik untuk panjang gelombang yang panjang maupun panjang gelombang yang pendek. Nah, ini adalah grafik antara eksperimen. Ini adalah grafik eksperimen ya. Kemudian ini adalah grafik yang dihasilkan oleh teori Rayleigh. Nah, jadi tidak sama ya. Bagaimanakah hasil eksperimen radiasi thermal benda hitam dapat dijelaskan oleh teori klasik? Jadi teorinya Rayleigh dan teorinya Wien itu termasuk teori klasik ya. Nah, berdasarkan hasil eksperimen, ternyata teori klasik tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai tentang radiasi benda hitam. Itu terbukti dari grafik yang ditunjukkan ini, perbedaannya. Kemudian muncullah suatu teori yang baru yang berbeda dari teori sebelumnya tentang radiasi benda hitam. Nah, agar sesuai dengan eksperimen, maka muncullah hipotesis Planck. Nah, Planck itu mengemukakan teori yang berbeda dari sebelumnya yang mengatakan bahwa molekul-molekul yang bergetar hanya memancarkan energi yang bersifat diskrit. Artinya, energi yang dipancarkan bukan merupakan bentuk kontinu, tetapi dalam bentuk paket-paket energi. Sebelumnya, molekul-molekul yang bergetar itu dikatakan memancarkan energi yang bersifat kontinu, tetapi itu dibantah oleh Planck yang kemudian mengemukakan teori yang baru. Nah, energi yang dipancarkan bukan merupakan bentuk kontinu, tetapi berupa paket-paket energi yang sekarang sering disebut dengan foton. Nah, berdasarkan hipotesis Planck ini, dia mengemukakan pendapat dapat dituliskan secara matematis ya, di mana E sama dengan N kali H kali F. Atau karena F itu adalah C per lambda, maka bisa ditulis E sama dengan N kali H kali C per lambda. Di mana E itu adalah energi, dalam satuan Joule, N itu adalah bilangan bulat, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan H itu adalah tetapan Planck yang nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, sedangkan F itu adalah frekuensi. C itu adalah cepat terlambat cahaya, dan lambda adalah panjang gelombangnya. Nah, demikian penjelasan saya tentang hipotesis Planck pada radiasi benda hitam.